Salam, jumpa kembali dengan saya Mas Brunet, saluran channel Jalan Usaha Ekonomi Keluarga. Kali ini saya akan membicarakan ketidakadilan, ini menurut teman-teman tentang P-Network yang belum mendapatkan KYC, terutama bagi pioner lama. Di mana sih letak untuk tidak keadilannya? Nah, untuk anggota baru, mereka berstatement mengatakan ini sebuah ekosistem yang sangat adil, tidak membedakan antara pioner lama dan pioner baru. Ini sistem terdesentralisasi. Akan tetapi ada satu sisi yang mereka mungkin untuk pioner baru belum dipahami, apa tingkat kerugian yang paling merugikan bagi pioner lama, terutama sejak tahun 2019 tersebut. Yang pertama, yang paling mendasar dan paling penting yaitu soal lockup konfigurasi. Kita lihat biar paham untuk yang pioner baru mengenai lockup ini. Mungkin secara dasar mereka paham lah. Akan tetapi tingkat kerugian bagi pioner lama yaitu dalam sisi waktu. Seperti saya saat ini, saya sudah 2 tahun untuk menambang, hampir 2 tahun lah menambang ini. Dan waktu itu ada informasi untuk sebuah sistem atau ekosistem untuk menciptakan fundamental yang kuat, kita harus meng-lock up untuk menjaga kestabilan nanti di harga waktu mainnet terbuka, yaitu dengan mengunci penggunaan kita selama semaksimal mungkin untuk menjaga dan untuk menunggu kestabilan peningkatan fungsi dari koin P itu sendiri. Untuk pioner lama itu rata-rata banyak yang lock up 3 tahun. Bayangkan 3 tahun dalam, ada yang 100%, kalau saya ini 90%. Coba kita hitung di mana sisi kerugiannya. Apakah Anda tahu kalau lock up ini dihitung ketika sudah lulus KYC? Ketika sudah lulus KYC akan dihitung mundur. Jadi ketika belum KYC ini belum terhitung. Ketika sudah lulus KYC, sudah mainnet, migrasi, nah baru itu akan dihitung mundur. Jadi kalau saya 3 tahun ke depan bisa menggunakannya, itu dimulai setelah KYC. Nah, sedangkan saat ini saja belum KYC. Nah, rata-rata yang belum KYC, pioner lama dengan jumlah P ya cukup lumayan, walaupun tidak banyak tapi cukup lumayan daripada yang baru. Saat ini susah untuk mendapatkan P, tapi dengan angka sekitar 7.500 mungkin di pribadi saya ada sekitar 750-an. Nah, bayangkan saya akan bisa menggunakan untuk kedepannya. Ini sedangkan belum KYC. KYC umpamanya nanti bulan Desember saya akan KYC. Jadi dihitungnya mulai Desember 3 tahun ke depan. Nah, sedangkan Anda yang sudah baru KYC, baru bergabung akan tetapi sudah mendapatkan KYC, itu hitungannya sudah mulai dari bulan yang lalu. Nah, jadi sudah KYC bergabung baru 1 bulan langsung mendapatkan KYC. Anda lock up mungkin sudah dapat informasi presentasi dari anggota lama bahwa Anda jangan lama-lama untuk mengunci 3 tahun atau 2 tahun itu. Mungkin dapat informasi petunjuk dari para pioner lama, Anda sebaiknya 6 bulan untuk lock up-nya ini karena kerugiannya begini. Nah, pada saat itu kita belum tahu, belum jelas informasinya tentang sistem lockup ini. Nah, kami mengikuti tentang dasarnya, yaitu supaya tujuan kami secepatnya KYC dan mendapatkan nilai koinnya nanti bisa tinggi maksimal. Jadi kita lock up saja dengan maksimal untuk mendukung ekosistem ini. Nah, akan tetapi saat ini yang terjadi, para pioner lama yang mempunyai notabene jumlah koin banyak itu dan juga referral yang banyak juga terabaikan. Seperti saat ini saya sekitar 94 orang untuk referral. Nah, inilah yang jadi sisi ketidakadilan. Dan yang kedua, sisi ketidakadilannya, sedangkan anggota baru sesudah KYC bisa mendaftar menjadi validator, sedangkan yang lama tidak mendapatkan kesempatan untuk jadi validator. Kenapa? Validator itu dibayar, bos. Anda 1 orang mendapatkan kalau tidak salah 1 P waktu itu. Nah, nggak tahu kalau ini ada perubahan kembali untuk pembayaran di validator. Nah, kalau yang lama belum KYC
Kita tidak bisa mendapatkan validator itu kesempatan untuk mendapatkan poin dari validator. Sedangkan kami yang merintis mempresentasikan waktu itu kepada teman-teman semuanya. Sedangkan kami tidak diberikan ketika ada program yang memberikan reward, kami diabaikan. Begitu kita mewakili banyak teman-teman pioner lama yang berdiskusi tentang bagaimana ini P-Network kok mengabaikan anggota lama yang notabene mempunyai jumlah poin banyak dan referral, dan yang waktu itu merintis ikut memperjuangkan. Semoga ini didengar oleh tim CD. Apakah mereka akan menjawab ada sistem lain atau alasan lain yang menyebabkan untuk pioner lama diabaikan? Mungkin kalau ada penjelasan lebih enak, mungkin para pioner lama akan menerima dengan konsekuensi. Sedangkan saat ini tim City masih diam 1000 bahasa mengenai ini, belum ada penjelasan apapun. Coba yang senior-senior, mungkin orang yang mungkin moderator-moderator yang chatting di chat P-Network itu bisa menjelaskan masalah ini. Dan Anda harus menengok sisi kerugian dan positifnya. Kerugian kami ya di situ masalah lockup. Masalah lockup itu penting karena durasi waktu, umpamanya kita berjuang waktu 2019. Untuk menunggu 3 tahun lagi, ketika umpamanya Desember 2002 kita akan ke IC, kita akan menunggu 3 tahun lagi bos untuk bisa menggunakan ini. Itulah, mohon penjelasannya, mungkin ada yang bisa menjelaskan, bisa dituliskan di kolom komentar. Selamat siang, semoga sukses saja, selalu tidak bosan-bosannya untuk menekan tanda petir. Salam petir.